Shalom, selamat malam Bapak Ibu umat Basi Santo Eugenius yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 dengan tema nasional dibaptis dan diutus. Untuk tema pertemuan pertama kali ini, Sakramen Baptis, pintu gerbang keselamatan. Pertemuan ini akan dipimpin oleh Bapak Andres Tolo SPDK. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saat ini kita akan bersama mengikuti pendalaman bulan Kitab Suci Nasional 2020 secara online. Kita akan memulai doa ini dengan lagu pembukaan Mada Bhakti nomor 168. Marilah kita berdoa. Allah, sumber belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala limpahan berkat yang kami terima hari ini. Kami dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama merenungkan sabdamu pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Terangilah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu agar dapat meresapkan sabdamu dan memahami rahmat sakramen baptis yang kami terima. Semoga kami dapat menjalankan tugas pewartaan kabar baik kerajaan-Mu di tengah perkembangan zaman. Ya Bapa, kami serahkan pertemuan ini dalam kasih penyelenggaraanmu bersama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara yang kasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita naikkan lagu antar bacaan Mada Bhakti nomor 211. Kita akan membaca kitab suci. Kita siapkan hati dan untuk membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 40. Saya harap dan kita semua akan membaca di rumah. Jangan lupa minta pimpinan dari Roh Kudus. Jika sudah semuanya, kita akan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan nanti. Siap, sudah baca semuanya? Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan terlebih dahulu, kita harus menjawabnya. Ada 5 pertanyaannya Bapak Ibu, saudara-saudari untuk kali ini. 1. Apa isi pokok dalam teks kitab suci di atas? 2. Apakah Bapak Ibu atau anak-anak yang hadir telah menerima sakramen baptis? Kira-kira kapan? Waktu bayi ataupun dewasa? Dan apa rahmat dari sakramen baptis yang terdapat dalam teks kitab suci? Pertanyaan yang ketiga, mengapa sakramen baptis disebut sebagai pintu gerbang keselamatan? Dan yang keempat, selain sakramen baptis, coba Bapak Ibu anak-anak sebutkan sakramen yang lainnya. Apa saja yang termasuk dalam sakramen itu? Dan yang kelima, apa saja yang termasuk dalam sakramen inisiasi? Nah, renungannya, Bapak Ibu, silakan dengar baik-baik dan juga anak-anak. Selamat memasuki masa pemerenungan di bulan Kitab Suci Nasional 2020 ini. Tema besarnya adalah dibaptis dan diutus. Merujuk pada tema tahun misi yang telah dicanangkan oleh Bapak Uskup kita Tanjung Selor, pertemuan pertama ini mengusung tema yaitu sakramen baptis pintu
gerbang keselamatan. Dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Sakramen artinya tanda dan sarana keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui gerejanya. Dan Bapak Ibu, kita lihat dari ke-7 sakramen itu ada sakramen yang hanya diterimakan sekali seumur hidup, yaitu baptis, sakramen krisma, dan sakramen imamat. Dalam gereja Katolik ada pula istilah namanya sakramen inisiasi. Kata inisiasi berasal dari bahasa Latin yang artinya initium. Initium artinya berjalan masuk atau permulaan. Secara harafiah berarti masuk ke dalam atau memasukkan, menerima seseorang dalam suatu kelompok. Sakramen yang pertama kita terima adalah sakramen baptis. Sakramen baptis dibutuhkan bagi semua orang untuk keselamatan. Pembaptisan suci merupakan pintu gerbang kehidupan rohani, memegang tempat yang pertama dan antara segala sakramen. Melalui sakramen ini kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja. Dibebaskan dari dosa asal dan menjadi anggota gereja. Sakramen baptis dikatakan sah jika diberikan dengan materia dan forma serta intensi yang benar oleh siapapun dan kapanpun. Forma artinya kata-kata pernyataan ilahi yang diucapkan, yaitu aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata materia artinya barang atau tindakan tertentu yang digunakan dalam tindakan tersebut, yaitu barang yang contohnya adalah air yang digunakan untuk dalam sakramen baptis. Kata intensi artinya niat, maksud, ataupun tujuan dan tindakan. Dan penerimaan sakramen baptis dalam gereja Katolik itu dapat diterimakan ketika kita masih bayi atau dewasa. Itu disebut namanya katekumen. Maka Bapak Ibu, marilah kita menghayati makna pembaptisan yang telah kita terima. Mari kita menerapkan makna pembaptisan itu serta melakukan tindakan nyata atas iman kita. Semoga iman kita senantiasa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan yang dapat dirasakan oleh sesama di sekitar kita. Semoga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki pada aksi nyata dalam kehidupan kelompok kita ataupun basis kita. Sebagai wujud tugas kita warga gereja, kita lakukan sebuah aksi nyata wujud tugas seorang yang telah dibaptis, yang membawa sukacita Injil bagi sesama yang ada di sekitar kita, secara khusus untuk basis kita Santo Eugenius. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk aksi nyata di bulan Kitab Suci Nasional ini? Kita lihat begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan perhatian. Saya harap para pengurus dan juga Bapak Ibu serta anak-anak, kita ambil satu poin dan kita akan lakukan bersama-sama jika kita sudah berkumpul. Kita akan memasuki dalam doa umat secara spontan bagi gereja dan paroki kita, dan juga kita berdoa bagi basis Santo Eugenius dan pengurusnya, dan juga bagi orang-orang sakit
yang ada di rumah sakit, di poliklinik, di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pemimpin gereja kita, baik pastor paroki kita, pengurus dewan paroki kita, pengurus basis lingkungan, dan juga umat basis kita, serta orang-orang yang sakit di rumah sakit, di poliklinik, di mana saja mereka. Tuhan akan memberkati kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberi persembahan. Persembahan kita ini kita buat dan kita kumpul bersama-sama dan disatukan setelah bulan Kitab Suci Nasional ini berakhir. Kita kumpul di bendahara ataupun di ketua basis kita. Semoga kita satukan semua persembahan kita ini untuk kita serahkan kepada gereja. Baiklah Bapak Ibu, kita akan satukan doa dan persembahan kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tibalah saatnya Bapak Ibu dan saudara yang kasih, kita akan mengakhiri daripada pertemuan bulan Kitab Suci Nasional ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu bersama kami pada malam ini. Kami Kau ingatkan kembali akan pentingnya sakramen baptis sebagai pintu gerbang keselamatan. Melalui gereja-Mu yang kudus, kami memperoleh rahmat itu. Kami mohon semoga sabda dan pemerenungan hari ini dapat menggerakkan hati kami untuk terus berkarya menebarkan benih-benih kasih kepada sesama. Semoga hidup kami mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, dan bersatu dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, niat baik kita, Bapak Ibu yang saudara-saudara kita yang sakit, mereka yang mengadakan perjalanan darat, udara, di laut, niat baik kita ke depan ini diberkati oleh Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri ibadah kita ini dengan lagu penutup.